to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness and soft the path of peace, turn joy striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of your praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di kebaktian doa pada malam ini. Marilah kita persiapkan hati kita dengan berdoa teduh.
Amin. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-23. Yesaya 66 ayat 23. Demikian bunyinya. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita awali kebaktian doa malam ini dengan memuji Tuhan, ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari demi hari. Terima kasih untuk berkat-berkat kemurahan, kesehatan, dan setiap kesulitan yang boleh kami lewati bersama-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur sebab kami boleh menyebut-Mu Bapa, dan Engkau Bapa yang setia. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh mengampuni semua dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan, Kau boleh ampuni kami, dan hidup kami semakin hari boleh semakin diperbaharui, dan kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Boleh semakin rindu untuk bersekutu, dan rindu untuk dapat melakukan sekuat tenaga kami Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, pada saat kami melewati kesulitan, biarlah hati kami Tuhan boleh tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami setiap saat boleh menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kebaktian doa malam ini Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati kebaktian ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kau boleh urapi dan Kau pimpin dan juga kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan biarlah Tuhan renungan yang akan disampaikan Tuhan boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi satu hal yang mengingatkan kami di dalam melewati hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa merenungkan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami di tengah situasi apapun. Tuhan tetap memberkati dan menyertai setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, kami saat ini akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong baik hamba-Mu yang lemah yang terbatas ini, kiranya Kau boleh pakai menjadi berkat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong beri kami hikmat anugerah, supaya sungguh firman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mengasihi dan menuruti. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Saudara kasih, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara kasih, Oswald Chambers di dalam buku renungannya, My Utmost for His Highest, berkata demikian. Tuhan kita tidak pernah menuntut ketaatan kita. Dia menekankan dengan sangat jelas pada apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi dia tidak pernah memaksa kita melakukannya. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Oswald Chambers ini, saudara, adalah gambaran dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kata jikalau di sini, saudara, bukanlah sebuah paksaan, tetapi sebuah kondisi yang harus dimiliki sebelum kita melakukan sesuatu. Misalnya saja, saudara, jika kita ingin pergi, maka kita bisa mengatakan, jikalau aku sehat, aku akan pergi. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15 ini, saudara, kata jikalau adalah jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita seharusnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita tidak mengasihinya, maka kita tidak akan menuruti atau mentaatinya. Jadi kata ketaatan kepada Tuhan Yesus memang bukanlah sebuah paksaan, tetapi merupakan bentuk nyata dari kasih kita kepadanya. Ketaatan bukanlah bentuk ketakutan kita kepada Tuhan Yesus, tetapi sebagai bentuk relasi yang indah antara kita dengan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki relasi yang indah dengan Kristus, selalu bersekutu dengannya, maka kita selalu rindu untuk menyenangkannya dengan melakukan apa yang dikatakan kepada kita. Sama seperti relasi antara orang tua dengan anak. Jika terjadi relasi yang baik dan indah antara orang tua dan anak, maka sang anak akan cenderung ingin membahagiakan, menyenangkan orang tuanya. Bukan karena paksaan atau ketakutan, karena hukuman, karena memang sang anak mengasihi orang tuanya. Setelah saat ini kecenderungan orang tua adalah memaksa anak-anaknya untuk mentaati dengan ancaman. Misalkan saja, saudara, orang tua mungkin berkata, jika kamu tidak mau cuci piring, nanti uang jajanmu akan dipotong. Kalau kamu tidak mau berhenti main gadget, nanti kamu tidak boleh main selama seminggu. Terkadang memang ancaman ini efektif, ya, supaya anak bisa melakukan apa yang kita perintahkan atau kehendaki. Hanya saja, saudara, apakah kita senang anak kita mentaati karena ancaman kita? Apakah selalu, saudara, kita ancam jika kita ingin anak kita melakukan perintah kita? Tentu, saudara, kita tidak ingin anak kita mentaati karena ancaman atau paksaan kita. Kita berharap, saudara, kita bisa memberikan nasihat atau perintah kepada kita. Mereka melakukan karena mereka mengasihi kita. Ketaatan yang seharusnya adalah karena mengasihi dan bukan karena ancaman. Kristus jelas menyatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hal ini juga kembali ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 21. Dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukti seorang mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan memegang, memelihara, dan melakukan perintah Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kepada kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Setelah saya percaya tentu ketika kita ditanya seperti ini, maka umumnya kita akan menjawab, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja, saudara, apakah kita sudah membuktikan kasih kita dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan? Nah, saudara, jujur, kalau saya katakan kita semua juga mungkin mengalami hal yang sama. Inilah yang sebenarnya memang sangat berat bagi kita. Banyak tantangan dan pergumulan kehidupan kita yang membuat kita bergumul melakukan firman Tuhan. Terkadang, saudara, kita lebih banyak mendengar suara dari pihak-pihak sekitar kita daripada suara Tuhan sendiri. Kita lebih sering melakukan apa yang kita anggap baik daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri pun tahu, saudara, bahwa sebagai murid-muridnya, mereka juga tidak artinya banyak pergumulan, tantangan di dalam menghadapi kehidupan mereka. Saudara, karena itulah kalau kita lihat membaca firman Tuhan,
Maka ketika Kristus tahu murid-muridnya atau setiap kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan di dalam melakukan perintahnya, maka Kristus mengutus Roh Kudus kepada kita sebagai penolong, sebagai murid-muridnya, saudara. Nah, pertanyaan Anda, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Tentu, saudara, ketika kita ditanya seperti ini, pada umumnya kita menjawab, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja, saudara, apakah kita sudah membuktikan kasih kita dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan? Nah, saudara, jujur inilah yang memang sangat berat bagi kita. Banyak tantangan dan pergumulan kehidupan kita yang membuat kita bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Terkadang kita lebih banyak mendengar suara dari pihak-pihak sekitar kita daripada suara Tuhan sendiri. Mungkin suami kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita. Atau kita lebih sering melakukan apa yang kita anggap lebih baik daripada firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa memang sebagai murid-muridnya kita sulit untuk mentaati firman Tuhan. Karena itulah Kristus mengutus Roh Kudus kepada kita. Di dalam ayat 16 dan 17 Tuhan Yesus berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, menarik, saudara, kata penolong di sini. Kata penolong di sini diambil dari kata parakletos, yang berarti adalah seorang pendamping, seorang penasehat atau pembela. Parakletos berasal dari dua kata, yaitu para dan kletos. Para itu pendamping, kletos itu adalah dia yang dipanggil. Artinya, saudara, parakletos adalah seorang penasehat, seorang pembela yang siap menolong, siap menyertai, siap dikatakan menolong setiap anak-anaknya. Dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai dan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Dikatakan Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, itulah, saudara, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, kita tahu, saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tahu pergumulan yang tidak mudah. Karena itulah, saudara, dari bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena itulah, saudara, mari, saudara, jangan lupa libatkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai hari kita, mari kita datang kepada Allah kita, berdoa, minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan hidup dalam kebenaran Allah yang sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus dapat menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setelah ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, libatkan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu bisa mengoreksi hidup kita dan menolong kita, bisa merubah hidup kita. Ketika kita sedang bergumul dalam kehidupan kita, libatkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus adalah penasihat kita, yang memberikan suara kebenaran kepada kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita terbukti benar-benar mengasihi Tuhan kita. Saudara, karena itulah, saudara, janganlah kita mengasihi Tuhan kita hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Siapa yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya dia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Percayalah, saudara, ketika kita sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong, menyertai, dan memberikan nasihat dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita di dalam kebenaran Allah. Dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia dan mentaati
kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur ketika Allah sudah datang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, menebus kami Tuhan. Dan kami tahu juga ketika kami menjalani hidup kami hari-hari dalam kehidupan ini yang tidak mudah, ada banyak perkara, ada banyak pergumulan yang membuat kami bahkan lupa atau tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami bersyukur ketika Allah Roh Kudus juga sudah diutus datang dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami rindu seperti firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus juga boleh menolong setiap kami, memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang benar-benar menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan pimpin kami. Supaya sungguh hidup kami adalah hidup yang boleh mengasihi Tuhan. Menyatakan diri kami sebagai murid-Mu yang sejati. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan nyata di dalam kebenaran yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Bapa untuk selalu bersyukur dan belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang mengorbankan hidupnya bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari kita responi firman Tuhan pada malam ini dengan memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Tuhan memberikan kita mungkin pekerjaan, Tuhan memberikan kita kesehatan, hidup, keluarga yang baik. Dan itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, penyertaannya yang telah kita rasakan.
Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur, kita memuji Dia atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, minggu demi minggu telah kami lewati. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau boleh berikan sampai pada hari ini. Kami tiba di pertemuan tengah minggu, dan kami bersyukur sekali lagi atas apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bagi kami juga ya Tuhan, yang mungkin bergumul sampai sejauh ini. Kami bersyukur karena Kau sudah menuntun langkah demi langkah. Kau yang sudah boleh sekali lagi memberikan anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur atas Engkau yang sudah boleh sekali lagi melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berita duka cita yang ingin saya sampaikan. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, mama dari Ibu Indra dan juga mama dari Ibu Mira, almarhum Ibu Rusmalia Komala, pada hari Sabtu pagi. Kita berdoa bagi keluarga, kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh menghibur, juga berikan kekuatan di saat yang tidak mudah seperti ini. Kita berdoakan juga seluruh keluarga, berdoa juga untuk Pak Rizwan Wijaya, agar sungguh Tuhan boleh sekali lagi menghibur, diberikan kekuatan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekali lagi mengalami kedukaan. Kami berdoa secara khusus untuk anugerah-Mu bagi Ibu Indra, bagi Ibu Mira, Pak Yus, Pak Jeffrey, dan juga Pak Rizwan. Kami berdoa agar sungguh Roh Kudus-Mu boleh sekali lagi menghibur di tengah masa-masa kedukaan seperti ini. Kami berdoa juga dalam setiap proses yang harus dilakukan bagi almarhum, sehingga mereka boleh berjalan semuanya, proses penguburan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoakan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk iman dari Ibu Rusmalia yang sudah memberikan teladan bagi keluarga. Kiranya terus keluarganya, dari Ibu Indra, Ibu Mira, sekeluarga boleh sekali lagi mereka tetap teguh imannya, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap sekali lagi melihat pertolongan Tuhan walaupun mengalami kedukaan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau terus boleh menghibur, memberikan kekuatan, juga memelihara mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, banyak jemaat kita yang masih bergumul secara kesehatan, dan kita terus mendukung mereka di dalam doa, agar sungguh mereka tetap kuat, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa secara khusus bagi Ibu Martina, yang terus mengalami sakit pada tubuhnya. Ibu Sieni juga kita terus berdoakan dalam pergumulannya dalam sakit kanker. Untuk Bapak Iwan, ini adalah suami dari Ibu Martina, kita terus doakan Bapak Andi dalam pemulihannya. Bapak Vincent Fasio, kita terus mendukung dia dalam pergumulannya. Bapak Rizwan Wijaya, sekali lagi ini adalah papa dari Ibu Indra, kita doakan terus kesehatannya agar sungguh Tuhan boleh menolong. Berdoa juga untuk Bapak Roni Lim. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Martina yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Kiranya Kau boleh memberkati dia Tuhan, memberikan pengharapan, dan terus boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan juga pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memulihkan sakit penyakit yang dialami dalam tubuhnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Sieni, Kau terus boleh memberikan pertolongan dan juga anugerah-Mu boleh nyata di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk Bapak Iwan, agar sungguh Kau boleh memberkati juga, melindungi obat-obatan yang dimakan, boleh sekali lagi menolong di dalam tubuhnya. Kami berdoa juga untuk Bapak Andi, dalam treatment-nya yang harus dilakukan, agar sungguh hari demi hari Kau boleh menolong dia. Kami berdoa juga untuk istri dan juga keluarga yang take care, yang menolong, agar sungguh Kau boleh sekali lagi menolong mereka, agar sungguh Bapak Andi boleh melakukan aktivitas seperti normal. Berdoa juga untuk Pak Vincent Masio, terus boleh memberkati
menolong dalam pergumulan kesehatan ya Tuhan, berdoa juga untuk istri, berdoa juga untuk keluarganya ya Tuhan, berdoa juga untuk Bapak Rizwan Wijaya yang sekali lagi mengalami kedukaan, kami berdoa terus boleh menolong, melindungi, dan juga kesehatannya Tuhan, segala obat-obat yang dimakan, dan juga keluarga yang harus menjaga, mensupport di Bapak Rizwan agar sungguh Kau boleh menolong dia ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Roni Lim, dalam pergumulan dalam sakit penyakit yang harus cuci darah dalam seminggu sekali, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, memberkati dia di dalam segala proses yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk segala jemaat kami yang mengalami pergumulan kesehatan, kiranya Kau boleh beranugerah, memberikan pertolongan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Saudara, pada minggu ini akan ada meeting pengurus. Kita berdoa bagi setiap pengurus yang ada, berdoa untuk Yakin Panatua, hamba Tuhan, agar sungguh pengurus memiliki hikmat dalam mereka mengambil keputusan di dalam gereja. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap pengurus dari keluarga mereka, dari pekerjaan mereka, dari pelayanan yang mereka lakukan, dari kerohanian mereka juga. Tuhan boleh memberkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja ini, menjadi pengurus yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi ICLA. Mari kita sama-sama mendukung mereka di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berdoa terus bagi pengurus di ICLA, mendukung mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam meeting pada minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh sekali lagi keputusan yang harus diambil, agar sungguh sekali lagi Kau boleh memberkati, agar diberikan hikmat bagi mereka, agar sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Kami berdoa bagi keluarga mereka, kami mau ingat keluarga, pekerjaan mereka, dan juga pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya Kau boleh menolong, memberkati juga ya Tuhan. Sekali lagi boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di ICLA ini. Kami bersyukur, berdoa juga secara khusus bagi kerohanian mereka, agar terus mereka tetap dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini, janganlah Kau tinggalkanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendoakan untuk jemaat yang sudah usia indah, jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang mungkin sakit-sakitan, ada banyak sakit penyakit di dalam tubuhnya, mereka yang mungkin harus sendirian, tinggal di rumah, jauh dari keluarga. Kita doakan agar sungguh mereka Tuhan lindungi, Tuhan memberkati kesehatan mereka, agar sungguh ada sukacita, walaupun banyak dari mereka yang harus di rumah saja, mungkin banyak dari mereka tidak bisa kemana-mana karena kondisi pandemi ini. Kita doakan agar terus Tuhan boleh melindungi mereka. Kita doakan juga bagi jemaat Tuhan di ICLA yang mereka harus bekerja keluar, agar sungguh Tuhan boleh sekali lagi menyediakan apa yang mereka perlukan. Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah usia indah, mereka yang harus di rumah,
mereka yang tidak bisa kemana-mana, mereka yang mungkin mempunyai sakit penyakit ya Tuhan, bergumul secara kesehatan, yang jauh dari keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh melawat mereka, menolong mereka, memberkati mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa agar sungguh ada sukacita dari Kristus saja yang sekali lagi di dalam hidup mereka tetap berpengharapan di dalam-Mu. Kami menyerahkan setiap dari jemaat kami yang lanjut usia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang harus bekerja, kiranya Kau terus boleh memberkati mereka ya Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, melindungi mereka dari sakit penyakit yang ada dari COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Kita tahu kalau kita melihat berita, maka ada banyak sekali kasus-kasus penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Amerika. Dan tentu saja ini akan mengkhawatirkan bagi rakyat Amerika, karena penembakan bisa kapan saja terjadi, dan dimanapun kita tidak tahu. Kita berdoa agar sungguh tindakan kekerasan yang tidak terjadi. Kita doakan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, yang atas penembakan yang telah terjadi di dalam beberapa daerah ini, agar sungguh Tuhan boleh menghibur dan juga memberikan kekuatan bagi keluarga korban. Mereka mungkin depresi, mereka mengalami trauma, kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi umat-Nya di Amerika ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Amerika. Banyak sekali dalam beberapa waktu ini, kasus penembakan terjadi di beberapa tempat, di beberapa daerah di Amerika ini. Ya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh kasus-kasus penembakan seperti ini tidak terjadi lagi ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu, Kau boleh melindungi juga orang-orang Kristen yang ada di Amerika ini. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati Amerika, menolong pemimpin-pemimpin, dan juga melindungi rakyat-Mu ya Tuhan, agar sungguh mereka boleh tetap jalan di dalam kebenaran firman. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Kita yang bergumul secara kesehatan, kita yang bergumul mungkin dalam pekerjaan kita yang bergumul di tengah keluarga kita, ada anak, ada saudara, cucu, orang tua yang mengalami sakit penyakit, bergumul akan banyak hal. Mari kita ingat akan mereka, mungkin kita yang bergumul juga secara pribadi, kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, dan saya yakin percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab indah pada waktunya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, beban kami kepadamu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan bertindak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan, agar terus kami boleh sekali lagi mempunyai iman kepadamu. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita nyanyikan pujian menutup kita, dan semoga pujian ini boleh menjadi tekad kita bersama. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa pada malam hari ini. Kita bersyukur hari ini bisa berdoa bersama, kita berdoa bagi jemaat, kita berdoa bagi negara ini, berdoa bagi dunia, agar sungguh sekali lagi kita diberkati dan juga kita tetap kuat di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah kita doakan, bahwa ada berita duka cita, bahwa almarhum Ibu Rusmalia
telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu kemarin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mendukung keluarga di dalam doa. Kita berdoakan bagi Ibu Indra, berdoa untuk Pak Yus, berdoa bagi Ibu Mira, Pak Jeffrey, dan juga Bapak Rizwan. Agar sungguh, sekali lagi, Tuhan boleh menghibur dan juga menguatkan mereka. Kita berdoa bagi mereka, kita support mereka, agar sungguh Tuhan boleh menghibur mereka pada saat yang tidak mudah seperti ini. Kita juga bersyukur hari ini ada Pendeta Santo Biong dari GI Hokim Tong, Bandung yang melayani kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan beliau. Baik Bapak Saudara, demikian warta pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.